pagi Bapak Ibu Guru. Semoga jenengan semua pada hari ini sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada Junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan berikan sahabatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini topik pembelajaran kita yaitu optimalisasi atau mengoptimalkan Google Classroom menggunakan akun belajar ID, yang pada intinya nanti Bapak Ibu Guru akan berpraktek secara langsung dengan peserta didik. Mungkin di sini nanti tidak ada permasalahan atau kendala, tetapi nanti terkait dengan berhubungan dengan peserta didik, mungkin HP-nya nggak support atau mungkin jaringannya remote, itu nanti pasti kita akan terkendala. Makanya pembelajaran IT itu baik manakala alat yang digunakan juga baik, jaringan juga baik, situasi juga mendukung ke arah pembelajaran teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung masuk mengoptimalkan Google Classroom menggunakan akun belajar ID. Ya, di situ sudah tercantum nama saya yaitu Muhammad Sofa dari sekolah favorit yaitu SMA Negeri 1 Bubulan. Kebetulan saya di sini menjabat kepala sekolah, dan ini nanti yang saya hormati tidak perlu panjang lebar, saya langsung masuk bagaimana cara mengoptimalkan Google Classroom menggunakan akun belajar ID. Pertama yaitu Bapak Ibu Guru silakan dibuat tab baru. Kemudian masukkan akun belajar ID Bapak Ibu Guru. Nah, setelah membuat akun dimasukkan ke dalam Google, maka masukkan akun dan ketik passwordnya. Setelah itu di situ ada di pojok kanan atas titik 9. Saya pelan-pelan. Di pojok kanan atas titik 9. Ambil Bapak Ibu. Oh, ya, pojok kanan atas titik 9. Titik 9 ampun diklik. Kalau sudah titik 9 diklik, maka ditarik ke bawah. Di situ ada Classroom, kotak yang pinggirnya kuning, tengahnya berwarna hijau. Seperti jilbabnya Bu Etin, warnanya kuning. Ya. Kemudian di tengah itu warna hijau. Sudah ada di situ. Ya, kita klik sini, klik. Oh iya. Baiknya. Oke. Bagus. Sudah ya. Kalau sudah muncul, itu Mas Adi. Bu Etin sudah disotek. Bu Etin sih kasih tahu. Itu Mbak itu yang bisa itu Mbak Eva. Kalau sudah, maka diklik Classroom. Sudah ya? Kalau sudah diklik di situ, nah itu kembali, tidak ada ke atas lagi, kembali atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas. Nah, atas lagi. Nah, sudah. Boleh privat misalnya. Sama setting boleh privat misalnya. Nah, setelah itu mungkin di dalam komputer itu mungkin ada sudah beberapa file yang terkait dengan Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu Guru pernah belajar atau maka kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan membuat kelas baru. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru dilihat di pojok kanan atas. Di situ ada tanda plus. Nah, diklik tanda plus pojok kanan atas.
Pak ya. Di situ ada pilihan gabung kelas sama buat kelas. Buat kelas. Nah, karena jenengan nanti akan menjadi Bapak Ibu guru, maka jangan gabung ke kelas, tapi yang bawa buat kelas. Nah, kalau sudah maka Bapak Ibu guru akan mengisi yang pertama kelasnya yang jenengan ampuh berapa, nanti akan membuat misalkan 5 yang membuat kelasnya itu 5. Kita membuat satu kelas dulu saja. Misalkan seperti punyanya Bu Eva ini, misalkan kelas 10.1, diketik 10.1. Lalu apa yang diisikan pada bagian bisa pada semester. Ya, bisa pada semester, misalkan semester 1 atau semester 2. Atau dikosongin juga gak apa-apa. Dikosongin juga gak apa-apa. Lalu di situ mata pelajaran, materi jenengan misalnya seperti Pak Chandra, PJOK ya, PJOK. Ya. PJOK. Lalu bawahnya ruang. Jadi ruang kelas di dunia nyata dan di dunia maya. Kalau kita itu di dunia maya ini, dan di dunia nyatanya misalkan 01, 02 yang sudah ditata oleh Bapak Zaina ruang-ruangannya. Sudah? Kalau sudah, maka klik buat. Nah, ditunggu proses sesuai dengan jaringan masing-masing. Kalau jaringannya bagus, maka langsung muncul kelas baru. Nah, seperti punyanya Bu Mei, Bu Eva ini sudah muncul kelas baru. Sudah baru, berhenti dulu di situ ya. Jadi nanti ada instruksi baru. Kalau sudah, maka di situ ada yang namanya kode kelas. Jadi nanti akan jenengan bagikan kepada peserta didik. Kode kelas itu nanti ya, dikopi kemudian dikopikan ke WA. Lalu nanti peserta didik akan mempastekan kelasnya sehingga tinggal gabung, klik yang plus tanda atas tadi, kemudian peserta didik akan bergabung di situ. Baik Bapak Ibu guru, setelah itu langkah berikutnya adalah mari kita membuat, kalau sudah, mari kita membuat tugas. Ya, kita sudah membuat kelasnya. Bagaimana membuat tugas? Membuat tugas. Ya, di atas itu ada forum, kemudian ada tugas kelas, ada orang. Orang itu maksudnya wali murid Bapak Ibu. Jadi nanti ini terkoneksi dengan Bapak Ibu wali murid. Kemudian nilai nanti akan muncul secara langsung manakala peserta didik selesai mengerjakan, nanti akan saya ceritakan. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita ingin membuat tugas, kemudian tugas kelas, kemudian membuat kuis, kemudian membuat topik, maka jenengan klik yang tugas kelas. Klik tugas kelas. Sudah? Kalau sudah klik tugas kelas, maka di situ nanti ada pilihan tugas kuis, dan apa itu namanya, banyak tugas yang harus panjenengan ekspor di situ. Oke, sampun. Kita awali dari yang pertama, yaitu membuat tugas. Sampun. Ke atas dulu, tugas, kemudian ditunggu. Nah, tugas itu kan ada tugas kelas, kemudian ada pertanyaan, ada materi. Sekarang kita awali dengan membuat tugas. Diklik tugas. Setelah tugas kelas, kita akan membuat baru. Maka
Di situ di bawah ada tanda plus, betul? Ada tanda plus. Di situ ada banyak pilihan Bapak Ibu. Di situ ada dokumen, ada slip, ada spreadsheet, ada form, ada juga quiz. Nah, maka biasanya untuk tugas itu kan kita menggunakan dua. Kalau nggak dokumen, ya kita menggunakan formulir. Google formulir. Nah, kita coba dulu, misalnya kita mencoba yang dokumen. Kita klik yang atas. Ya, buat itu kan ada plus itu buat atau klik. Kalau settingannya belum klik. Nah, sudah. Nah, itu ketika itu. ampun. Nah, kalau sudah ada ketik, diklik, ampun, klik. Ya itu dokumen. Nah, sudah ada itu. Dan jenengan memberikan tugas apa? Misalkan tugas ekonomi, perekonomian apa, berupa pertanyaan, dan nanti jawabannya berupa Korea. Misalkan terangkan perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Kalau dengan matematika misalnya, silakan selesaikan persamaan dua linier berikut. Nah, oke. Kalau sudah, jangan panjang-panjang karena ini apa? Tugasnya, ya, yang penting ada ketikan. Ada pertanyaan di situ, nanti panjenengan explore, ya. Betul? Betul. Misalnya apa perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional? Nah, itu kan nanti siswa kan sudah menjabarkan. Itu namanya berupa tugas. Kalau sudah, ya, itu kan secara otomatis dia membuat tab baru atau halaman baru. Maka jenengan kembali lagi ke Google Classroom panjenengan, ke kelas Bapak Ibu. Nah, sudah klik, di situ masih ada tugas kita. Apa? Yaitu membuat judul tugas apa? Misalkan tugas persamaan linier. Kalau bahasa Inggris misalnya membuat struktur atau apa. Nah, tugas persamaan linier. Nah, itu kan ada judulnya. Kemudian ada petunjuk atau deskripsi. Silakan kerjakan atau jabarkan soal-soal berikut. Jadi Bapak Ibu guru sekarang konsentrasi ke dalam kelas. Itu secara otomatis sudah tersimpan di dalam drive Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu pindah. Kecuali kalau jenengan membuat secara terpisah, berarti jenengan nanti harus melampirkan. Ada juga tempatnya untuk melampirkan hal tersebut. Kamu Bapak Ibu, kalau sudah, maka panjenengan persani atau dilihat pojok kanan atas. Nah, itu ada 3 pilihan. Ada tugaskan, ada jadwalkan, dan ada draft.
kalau jenengan langsung Bapak Ibu itu mau memberikan tugas secara langsung, maka pada waktu hari itu jenengan langsung tugaskan, diklik. Tetapi misalkan untuk minggu depan jenengan sudah membuat sekarang, maka jadwalkan. Kalau dia mungkin masih ragu-ragu atau ada pembetulan, maka disimpan ke dalam draft. Maka dia Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pilih misalkan tugaskan, kita pilih yang ada tugaskan. Berarti hari ini harus diselesaikan. Ya dong? Kalau sudah, maka Bapak Ibu guru dilihat ke bawah. Untuk semua kelas itu kan otomatis jenengan kan mungkin ada yang kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Yang kelasnya sudah Bapak Ibu 2. Di situ tinggal pilih jenengan. Karena tugasnya hanya untuk kelas 10 misalnya, maka yang diklik ya hanya kelas 10. Kalau tugasnya itu kelas 12, maka yang diklik-klik di kotak-kotak itu hanya kelas 12. Ya dipahami Bapak Ibu? Maka nanti baru diklik sesuai dengan kelasnya. Setelah itu baru di bawahnya itu ada time out. Siswa berakhir menyelesaikan berapa hari atau berapa jam. Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini ditugaskan kepada statistik, kemudian nanti sore misalkan jam 4 sore berarti kan jam 16.00 harus selesai. Maka nanti juga diketik di situ sekarang tanggal 27 berarti nanti jamnya itu ada di bawahnya. Maka jam 16.00 diklik juga, tinggal pilih Bapak Ibu. Jadi nanti otomatis di atas tanggal itu peserta didik sudah bisa mengerjakan. Itu intinya Bapak Ibu. Nah, setelah jenengan isi semua, maka jenengan save atau kirim. Sampun? Nah, kalau sudah demikian, maka peserta didik akan melihat tugas melalui classroom-nya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Hebatnya daripada classroom adalah Bapak Ibu bisa mengontrol dari mana saja, ya, dan tidak membebani daripada perangkat yang kita punya, seperti kalau kita memberikan tugas pada WA. Jadi beda. Kalau ini disimpan dalam drive, sehingga sebesar apapun file yang dikirim oleh peserta didik itu nanti akan tersimpan secara otomatis di drive. Begitu Bapak. Jadi untuk menematkan video, kemudian membuat topik kuis, terutama kuisis, nanti akan saya berikan di lain hari karena memang itu perlu waktu. Jadi untuk kuisis itu memang sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Itu hebatnya dari akun Belajar ID, sehingga Bapak Ibu guru nanti bisa mengeksplor kuisis pembelajaran yang menyenangkan, ya nanti juga bisa belajar sambil bermain. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang terkait dengan optimalisasi classroom yang menggunakan akun belajar atau belum. Baik, Bu Hani, atas pertanyaannya, bagaimana cara mengisi absensi pada Google Classroom? Jadi begini Bapak Ibu, untuk membuat absensi, Bapak Ibu guru ada dua cara. Cara yang pertama terpisah. Input. Kalau input, maka Bapak Ibu bisa pada waktu
formulir. Diklik, kemudian isi data hadir. Itu kan ada judul, misalnya judul data hadir, kemudian deskripsi, kemudian baru memasukkan nama peserta didik. Otomatis pilihan nanti otomatis pilihan ganda atau multi choice, ya, pilihan nanti pilihan ganda atau multi choice, sehingga panjenengan sebagai Bapak Ibu guru tinggal klik atau peserta didik tinggal ngeklik sesuai dengan handphone. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu guru bisa menutup dan membuka absensi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Siswa yang tidak masuk begitu dengan buka, ya, otomatis tidak tahu. Setelah dengan buka dan tutup lagi, di-off-kan. Siswa yang tidak hadir otomatis tidak bisa mengisi link daripada absen yang jenengan buat. Nah, cara yang kedua yaitu membuat link dengan akun belajar ID di luar. Diklik titik 9. Setelah itu Bapak Ibu guru lari ke drag. Setelah drag nanti Bapak Ibu guru diklik, dicari, nanti di situ ada slide, ada PowerPoint, ada spreadsheet, ada formulir. Nanti Bapak Ibu guru klik yang formulir. Nah, kalau sudah jadi absensi, maka di situ ada link. Linknya nanti Bapak Ibu sematkan pada sebelahnya buah. Tadi kan Bapak Ibu guru membuat itu ada buah, ada dan di situ ada kata-kata sematkan link. Nah, linknya tinggal diklik, lalu di copy paste di situ, lalu sudah secara otomatis yaitu tersimpan, dikirim ke peserta didik. Jadi ada dua cara dalam membuat atau membuat absensi yang dikarenakan oleh Bu Ani. Bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan Bu Ani. Mungkin ada lagi yang tanya terkait dengan pembuatan classroom dan tool-tool atau alat-alat yang mungkin Bapak Ibu belum paham. Silakan. Oh ya, monggo Pak Emin. Pak Sofa. Ya. Sebelum tanya, ada surprise-nya nggak Mas? Ya, ada, jangan khawatir. Bagi Bapak Ibu guru nanti yang bertanya maka akan mendapatkan door prize dari saya. Ya. Ya. Disesuaikan dengan jenis kelamin. Saya romantis. Jadi, Pak Sofa, di pelajaran geologi ini kan banyak beberapa video ataupun gambar yang mau ditampilkan. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara menampilkan video di dalam ini gitu? Ini kan ada beberapa teks itu menempel gitu, ada beberapa menu menempel yang ada pada YouTube, ada create, upload sama link. Bisa nggak kalau kita upload atau cuma menyematkan link atau gimana gitu? Saya kira itu Pak Sofa. Terima kasih Pak Emin atas pertanyaannya. Bagaimana menyematkan atau mengunggah file video? Ada dua cara. Yang pertama, file video yang Bapak Ibu buat. Yang kedua, kita mengambil sajian materi yang dibuat oleh orang lain, nggak apa-apa. Kita ambil linknya. Kalau jenengan berupa file mentah yang disimpan di drive, maka kita ambil linknya. Kita tinggal copy paste, kemudian ya di drive ya, bukan masih di PC. Kalau di PC maka Bapak Ibu guru harus mengunggah dulu. Berbeda ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru file videonya presentasi Bapak Ibu guru masih di PC, maka itu harus diunggah dulu. Di situ ada toolnya atau ada alatnya. Kemudian yang kedua,
file tersebut sudah disimpan di drive. Maka Bapak Ibu guru tinggal menyalin linknya. Jadi linknya otomatis open, jangan diprotek. Kalau diprotek otomatis siswanya nggak bisa melihat. Jadi siswa hanya bisa melihat. Itu ada pilihan dan serta untuk umum, sehingga siswa itu bisa melihat tampilan dari video yang Bapak Ibu berikan. Yang kedua, mengambil tampilan tampilan orang lain yang kebetulan materi yang kita berikan sama. Maka Bapak Ibu guru membuat tab baru. Setelah tab baru, diketik judulnya yang sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Setelah itu di situ sudah banyak tampilan topik-topik yang disesuaikan dengan topik kita. Setelah itu kita klik, kita salin linknya, kita copy atas ini, drag atas ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di link di kanan sendiri, sebelah kanan sendiri. Itu kan ada itu, ya, di kelas, di dalamnya tugas itu kan ada. Nah, tinggal diklik linknya, kemudian kita copy pastekan di situ. Begitu Pak Erwin ya. Jadi banyak cara untuk menempelkan baik itu masih di PC, di drive maupun video yang diunggah oleh saudara-saudara kita. Bisa dipahami Pak Erwin? Bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin. Mungkin ada lagi yang bertanya yang terkait dengan optimalisasi Google Classroom menggunakan akun belajar IT. Dipersilakan. Mungkin ada? Ya, Bu Evi, ada? Terima kasih. Ya. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara membuat Google Classroom di akun belajar ID? Bagaimana membuat akun belajar ID? Oke, baik. Ini saya ulang sebentar. Jadi membuat akun, membuat Classroom di akun belajar ID itu sangat mudah sekali. Setelah Bapak Ibu guru membuat tab baru, kemudian di situ pasti disuruh memasukkan email. Emailnya yang sudah diberikan oleh kementerian. Nanti kalau belum punya otomatis nanti minta operator sekolah kita, yaitu Bapak Adi. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru sudah punya semua plus passwordnya. Nah, setelah kita tempelkan, kita masukkan, kemudian passwordnya kita berikan, maka di situ nanti sudah muncul tampilannya. Otomatis profil jenengan masih kosong kalau tadi. Maka jenengan nanti mengupload atau mengunggah profil panjenengan. Setelah itu di sebelahnya itu ada titik 9. Titik 9 dengan klik, nanti tarik ke bawah, di situ sudah ada yang namanya pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan yang bisa kita manfaatkan, baik itu email, drive, kemudian termasuk Canva. Ya, Canva juga ada di situ. Kemudian karena Bu Evi tanya terkait dengan Google Classroom, diklik aja Google Classroom, di situ ada yang tengahnya berwarna hijau, pinggirannya berwarna kuning. Klik, kemudian sudah itu, tinggal nanti membuat tugas dan lain sebagainya. Begitu Bu Evi, ya, runtutannya demikian. Bisa dipahami Bu Evi? Oke. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu, karena kita sudah 2 jam lebih ya menyajikan materi ini. Nanti Bapak Ibu praktekkan, ya, Ibu praktekkan di kelas. Kalau ada kendala atau ada masalah, maka nanti kita pertemuan berikutnya sambil membahas optimalisasi kuisis menggunakan akun belajar ID. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru. Mari kita tetap mensukseskan anak negeri, terutama di SMA Negeri 1 Bubulan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.